Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 301. Fiuh. Fang Qiu menghela nafas lega rahasia ketika dia melihat bahwa pria itu telah pergi dan langsung menembak ke arah Bingdi Lotus. Dia tidak ragu-ragu dan segera memetik Bingdi Lotus sekarang karena tidak ada orang yang menghentikannya. Swoosh. Dia dengan cepat muncul kembali di tepi rawa. Dia memegang Bingdi Lotus di tangannya dan berjalan menuju Penatua Yi. Penatua Yi sangat bersemangat dan wajahnya memerah ketika dia melihat Bingdi Lotus di tangan Fang Qiu. Ini untukmu, kata Fang Qiu saat dia menyerahkan setengah dari Bingdi Lotus kepada Penatua Yi setelah dia membagi Bingdi Lotus menjadi dua. Dia telah dengan cermat menuangkan melalui gulungan surga dan bumi harta untuk deskripsi tentang teratai Bingdi setelah Penatua Yi mengundangnya dalam misi ini. Bingdi Lotus yang dipegangnya tampak persis seperti yang dijelaskan dalam gulungan surga dan bendahara bumi. Bingdi Lotus membawa sepasang bunga di setiap tangkai dengan kelopak seperti giok dan tanpa daun. Juga ditulis bahwa meskipun dua bunga tumbuh dari tangkai yang sama di teratai Bingdi, mereka berbagi sifat yang sama dan mereka adalah harta bumi kembar-kembar yang sangat langka di antara surga dan bumi. Inilah sebabnya mengapa Penatua Yi mengundang Fang Qiu untuk memetik teratai. Dia hanya membutuhkan satu bunga dari Bingdi Lotus. Terima kasih banyak, senior. Penatua Yi mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat setelah dia menerima lotus yang diberikan Fang Qiu padanya. Sama-sama, kata Fang Qiu sambil menggelengkan kepalanya. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup ketika kamu mengizinkanku untuk melihat catatan leluhurmu. Selain itu, saya tidak akan dapat menemukan tempat ini tanpa bantuan Anda. Bahkan jika saya melakukannya, Bingdi Lotus akan hilang pada saat saya tiba. Penatua Yi mengangguk dan dengan cepat menjauhkan Bingdi Lotus. Karena kita telah menyelesaikan misi dan kita telah mendapatkan harta karun bumi. Fang Qiu memulai ketika dia memandang Penatua Yi, silakan. Saya masih memiliki beberapa hal untuk dihadiri di sini. Ekspresi Penatua Yi berubah serius. Kemudian, dia segera menyadari bahwa pria misterius itu berada di ambang terobosan sebelumnya. Dia sangat khawatir ketika pria misterius itu bertarung dengan marsial superior tingkat 5 sebelumnya. Meskipun Fang Qiu telah mengalahkan atasan marsial kelas 4 dan telah mengisyaratkan kekuatannya, dia belum menyaksikan ini sendiri, jadi dia tidak yakin seberapa kuat sebenarnya Fang Qiu. Saat dia menyaksikan pertempuran, dia menyadari bahwa Fang Qiu terus menekan kekuatannya yang sebenarnya dan hanya menggunakan kekuatan internalnya untuk berperang. Bahkan, lawannya berhasil menaklukkannya. Penatua Yi akan memperlakukan ini sebagai bentuk hiburan dan menganalisis setiap detail jika mereka bertarung di kediamannya. Tetapi ini adalah waktu yang salah bagi Fang Qiu untuk menjadi yang tertindas karena ada harta bumi yang dipertaruhkan. Penatua Yi telah memikirkan segala macam metode untuk mendapatkan Bingdi Lotus sebelum dia akhirnya memperpanjang undangan ke Fang Qiu. Motifnya adalah menemukan metode dengan persentase tertinggi untuk mendapatkan Bingdi Lotus dengan aman, jadi dia tidak keberatan memberikan setengahnya kepada Fang Qiu. Jika Bingdi Lotus direnggut oleh superior bela diri kelas 5, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dengan demikian, tatapannya terus-menerus tertuju pada Fang Qiu dan dia telah mengamati dengan cermat setiap gerakan Fang Qiu. Secara alami, dia telah mendeteksi ki langit dan bumi berkerumun ke arahnya dan menebak bahwa dia berada di ambang terobosan. Apakah kamu berencana untuk mencapai terobosanmu di sini? Dia bertanya sebelum sebuah ide datang padanya dan dia menambahkan, apakah kamu membutuhkan aku untuk menjaga tempat itu? Tidak perlu untuk itu, kata Fang Qiu sambil menggelengkan kepalanya. Superior marsial kelas 5 sudah melarikan diri, jadi dia tidak akan menimbulkan ancaman jika Anda kembali seperti Anda datang. Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Penatua Yi berkata dengan anggukan dan memberi hormat kepada Fang Qiu sebelum dia pergi. Jelas, Fang Qiu sudah melihatnya. Memang, Penatua Yi dengan tulus ingin membantu Fang Qiu tetapi yang terutama, dia takut. Sebagai marsial superior tingkat 2, dia pasti tidak akan mampu melawan marsial superior tingkat 5. Meskipun superior marsial kelas 5 telah dikalahkan, dia tidak bisa memastikan apakah pria itu masih bersembunyi di tempat lain menunggu untuk menyergapnya. Bagaimanapun, Earth Tracer sangat menarik bagi praktisi seni bela diri manapun. Dengan demikian, dia telah menawarkan untuk menjaga Fang Qiu karena Fang Qiu akan dapat melindunginya sebagai imbalan setelah dia mencapai terobosan. Kemudian, dia akan bisa mengkonsumsi Bingdi Lotus di tempat dan dia tidak perlu khawatir sesudahnya. Lebih penting lagi, jika dia ingin mencapai terobosan di hadapan Fang Qiu, dia bahkan akan bisa mendapatkan saran dari Fang Qiu. Ini akan membuat perjalanannya di sepanjang jalan perang menjadi lebih mudah. Sayangnya, Fang Qiu menolaknya. Secara alami,
Fang Qiu menolaknya bukan karena dia tidak ingin membantu Penatua Yi tetapi karena terobosannya yang akan datang tidak seperti yang lain. Dia harus membuka kembali meridiannya. Ini adalah usaha yang sangat berisiko. Fang Qiu hanya percaya diri dengan hidupnya. Setelah dia mendengar dari Fang Qiu bahwa tidak ada bahaya di depan, Penatua Yi tidak berani untuk berlama-lama dan dengan cepat berjalan kembali secepat mungkin. Dia ingin bergegas kembali ke istana untuk mencoba terobosan. Di sisi lain, Fang Qiu dengan hati-hati memperhatikan lingkungannya setelah Penatua Yi pergi dan menarik napas dalam-dalam setelah dia yakin bahwa dia aman. Kemudian, tubuhnya perlahan naik ke udara. Mari kita mulai, Fang Qiu menarik napas dalam-dalam dan santai setelah dia beberapa ratus meter di udara. Kekuatan yang telah menekan terobosannya segera menghilang. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia berada di ambang terobosan sekali lagi. Merayu. Angin menderu di sekelilingnya. Kepingan salju yang kecil namun tampak langsung berubah menjadi semburan yang menari-nari di sekitarnya. Pada saat yang sama, kekuatan magnet yang kuat meledak dari dalam dirinya. Fang Qiu merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi lubang hitam. Kekuatan magnet ini segera menarik Qi di sekitar langit dan bumi ke arahnya. Fang Qiu sangat terpana. Dia jelas ingat bahwa dia hanya membuka meridiannya untuk menarik Qi langit dan bumi ke arahnya yang tidak dianggap kuat ketika dia mencapai terobosan ke level marsial superior. Namun, kali ini, dia terkejut menyadari betapa Qi dari langit dan bumi yang berhasil dia tarik ke arahnya. Jika dia menggunakan air sebagai analogi, pertama kali dia mencapai terobosan ke tingkat marsial superior, dia hanya menarik Qi dari langit dan bumi yang sekecil aliran air tetapi kali ini, jumlah Qi langit dan bumi yang ia tarik itu sebesar sungai. Gelombang-gelombang sungai melonjak ke arahnya dengan sangat kuat sehingga seolah-olah mereka akan menghabiskan segalanya dengan cara mereka. Dia sangat terpana tapi dia tidak lengah. Selanjutnya, dia harus membuka kembali meridiannya. Meridian paru-paru dari tangan Taiyin. Dia mengepalkan rahangnya dan berteriak pada dirinya sendiri, semuanya bergantung pada ini. Ayolah. Setelah selesai membuat dirinya sendiri, dia segera menutup matanya. Dia bermanuver Qi langit dan bumi yang datang kepadanya dari segala arah menuju meridian paruhnya dari tangan Taiyin. Jumlah besar Qi langit dan bumi bergerak seperti banjir besar yang jauh melampaui kapasitas meridian Fang Qiu. Gemuruh. Fang Qiu bahkan bisa mendengar suara deras yang membelah telinga. Segera, Qi dari langit dan bumi berputar-putar di sekitar tubuhnya di bawah kendalinya, kemudian bergerak ke arah kepala dan bahunya, menembus titik akupuntur Yunmen dan Zhongfu-nya sebelum membuat langsung menuju lung meridian of Han Taiyin miliknya. Meridiannya yang setebal sumpit segera melebar menjadi setebal jari setelah Qi dari langit dan bumi memasukinya. Kemudian, dia sangat kesakitan. Ah! Fang Qiu mengerang kesakitan. Perubahan itu terlihat. Dia gemetaran tak terkendali dan kulitnya langsung memutih, sementara lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Meskipun demikian, ia terus mengepalkan rahangnya dan melakukan lebih banyak lagi Qi dari langit dan bumi menjadi garis meridiannya. Tianfu, Xiaobai, Qize, Kong Zui, Lik, Jingku, Taiyuan, Yuji, dan Shaoxiang. Itu membuat jalannya ke setiap titik akupuntur. Meridiannya mulai mengembang sedikit demi sedikit. Fang Qiu telah berhasil melakukan manuver Qi langit dan bumi untuk melakukan perjalanan melintasi setiap titik akupuntur pada paru-paru meridiannya dari Han Taiyin dalam hitungan beberapa menit. Namun, ini bukan terobosan. Ini hanya pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk membuka kembali meridiannya. Qi langit dan bumi terus mengalir ke tubuhnya. Dia tidak ragu-ragu dan setiap kali gumpalan Qi langit dan bumi memasuki tubuhnya, dia akan mengambil kendali dan mengirimkannya ke lung meridiannya dari tangan Taiyin. Dia sangat menyadari fakta bahwa membuka kembali meridian seseorang tidak sesederhana memaksa meridiannya terbuka seperti yang dia lakukan saat ini. Meridian adalah bagian terberat dari tubuh manusia, jadi Fang Qiu tidak hanya harus memaksa mereka terbuka, ia harus melebarkan meridiannya. Dia harus memperluas garis meridiannya hingga batas maksimum dan membuatnya mempertahankan bentuknya agar dianggap sebagai meridian yang dibuka kembali. Dia pertama-tama harus menggunakan kekuatannya sendiri dan Qi dari langit dan bumi untuk mencapai itu. Ini berarti bahwa meridiannya bisa meledak pada saat tertentu. Jika meridiannya meledak, dia akan lumpuh atau mati. Jadi, tidak ada yang berani mencoba ini. Namun, Fang Qiu berbeda. Jika dia tidak melakukan ini, maka kekuatannya tidak akan meningkat dan dia tidak akan bisa membantu Tuan Tua. Tidak akan ada gunanya memiliki kultivasi yang kuat setelah itu. Ah! Mata Fang Qiu merah padam dan dia adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat saat rasa sakit menggerogoti tubuhnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia harus menjalani rasa sakit yang begitu kuat untuk membuka kembali meridiannya, apalagi orang lain. Ayo, lebih banyak, katanya sambil mengepalkan rahangnya.
Dia terus mengarahkan ki langit dan bumi ke arah meridiannya. Ketika ki dari langit dan bumi mengalir ke meridiannya dan rasa sakit semakin meningkat, meridiannya terus berkembang dengan cepat. Pada awalnya, meridiannya setebal sumpit, kemudian menjadi setebal jari, dan sekarang, setebal ibu jari. Setiap kali mereka mengembang, rasa sakit akan semakin intens. Rasa sakit luar biasa pada saat meridiannya setebal ibu jari. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa meridiannya telah melebar hingga batasnya dan celah kecil telah menyebar di sepanjang dindingnya. Itu tampak seperti akan pecah. Setelah pecah, meridiannya akan meledak. Dia tidak berani ragu. Saat dia merasakan bahwa meridiannya hampir hancur, dia segera membuka mulutnya dan memakan bingdi lotus. Saat dia mengkonsumsi bingdi lotus, itu langsung berubah menjadi cairan yang meluncur ke tenggorokannya sebelum dia perlu menelan. Ini adalah bentuk energi surga dan bumi yang sangat murni, jadi Fang Qiu bahkan tidak perlu mengarahkannya. Bentuk energi ini tampaknya mampu menavigasi diri dan dengan cepat menemukan jalannya ke dalam paru-paru meridiannya dari tangan Taiyin. Seperti yang diharapkan, ini efektif. Kata Fang Qiu sambil menghela napas lega. Dia dengan jelas merasakan perubahan dalam tubuhnya dan memperhatikan bahwa gelombang energinya seperti air dingin yang menyelimuti paru-paru meridiannya dari Hen Taiyin. Rasa sakit segera berhenti. Pada saat yang sama, meridiannya yang berada di ambang kehancuran dengan cepat sembuh ketika gelombang energi ini menyelimuti meridiannya. Ki langit dan bumi terus mengalir ke meridiannya. 5 menit kemudian. Ledakan. Sebuah ledakan kuat meledak dari dalam dirinya dan mengirim batu dan bunga di sekitarnya terbang kemana-mana. Pada saat yang sama, Fang Qiu tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang. Dia membuka matanya dan menjerit memekakkan telinga. Melolong. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 302. Melolong. Dia merilis lolongan panjang yang menggema di seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, Fang Qiu membuka matanya untuk melepaskan seberkas cahaya yang menyilaukan. Dia melakukannya. Dia berhasil membuka kembali meridiannya. Dia merasakan meridiannya yang telah mengembang dan menikmati sensasi yang tidak dikenalnya. Kemudian, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Setelah dia membuka kembali meridian paru-parunya dari tangan Taiyin, dia jelas merasa bahwa tangannya jauh lebih ringan dan lebih kosong dari sebelumnya. Namun pada saat yang sama, itu menjadi lebih kuat. Sensasi yang sangat aneh. Yang perlu dia lakukan adalah melepaskan pikiran itu dan kekuatan internalnya akan segera masuk ke tangan kosongnya untuk mengisinya dengan kekuatan. Ada lebih banyak ruang yang menyebabkan tangannya terasa lebih kosong. Ada juga lebih sedikit kotoran yang membuat tangannya terasa lebih ringan. Kekuatan internalnya telah menguat dan ini membuatnya merasa lebih kuat. Jika Lung Meridian of Hen Taiyin miliknya seperti aliran kecil sebelum dia mencapai terobosan, sekarang sama berlimpahnya dengan sungai kuning. Setelah dia melolong lama, dia merasa sangat segar. Dia dengan lembut menggerakkan tangannya dan dengan hati-hati menikmati sensasi pasca terobosan ini. Dia merasa sangat bersemangat dan puas. Dia tahu bahwa dia telah memilih jalan yang benar. Jika dia membuka kembali sisa meridiannya seperti bagaimana dia membuka kembali meridian parunya dari tangan Taiyin, maka baik ki internal maupun kekuatan internalnya akan sangat kuat. Dia akan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya dan dia bahkan mungkin puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat senang dengan pemikiran itu. Jika semua meridianku dibuka kembali, aku pasti akan bisa menanggung 3 bunga di dantianku. Maka, saya tidak hanya akan dapat melihat Tuan Tua, saya juga akan dapat membantunya. Pikirnya. Dia menarik dirinya keluar dari lamunannya dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat ada yang salah di sekitarnya. Sepertinya lolongannya yang keras sebelumnya tidak menarik banyak perhatian karena tidak ada orang di sekitar. Dia melihat rawa. Dia melihat bahwa jumlah bunga lotus di rawa telah berkurang secara signifikan seolah-olah mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang jauh di dalam rawa. Lumpur itu juga perlahan tenggelam. Dia memikirkannya dan menebak bahwa katak besar begitu ketakutan sehingga terus menuju semakin dalam ke rawa. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan tiba-tiba teringat Longboan. Cakar naga. Dia ingat seberapa kuat cakar naga Longboan dan gerakannya telah diakui secara universal sebagai kekuatan serangan paling kuat di antara atasan marsial kelas 4. Longboan telah menerima penghargaan seperti itu karena dia sudah membuka 6 meridian yang semuanya terletak di sepanjang lengannya. Sekarang setelah Fang Qiu membuka kembali meridian parunya dari tangan Taiyin, meridiannya jauh lebih lebar dari sebelumnya dan kekuatan internalnya meningkat secara signifikan. Begitu juga ki internalnya. Meskipun internal ki-nya hanya meningkat dalam paru-parunya meridian dari Hen Taiyin, ini cukup signifikan baginya untuk merasakan perubahan. Jadi, seberapa kuat dia jadinya? Tangan hancur kehancuran.
Dia menjerit pelan. Dia melambaikan telapak tangannya dan ki di sekeliling langit dan bumi datang berkerumun ke arahnya untuk langsung berkumpul di depan telapak tangannya. Itu membentuk cetakan telapak tangan kecil yang seluruhnya terbuat dari energi yang sebesar bola basket. Dia tidak bisa melihatnya tetapi dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan sidik telapak energi ini. Luar biasa. Saat cetakan telapak energi terbentuk, ekspresi Fang Qiyu berubah. Dia ingat bahwa pertama kali dia menggunakan Great Hand of Destruction, dia telah membuat cetakan telapak tangan yang besar di gua gunung tanpa menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia baru saja mengetahui langkah ini. Volume cetakan telapak energi ini berkali-kali lebih besar dari cetak telapak tangan yang ia buat di masa lalu. Energi Palm Print jauh lebih kecil dari sebelumnya tetapi energi yang dikandungnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. 666. Fang Qiyu bahkan menebak bahwa jika dia mengirimkan sidik jari ini, katak besar yang bersembunyi di bagian bawah rawa dengan kulitnya yang mengeras tidak akan mampu bertahan. Selain itu, ia bahkan merasa bahwa ia dapat membuat cetakan telapak tangan energi ini tumbuh lebih besar dari cetakan telapak tangan yang besar yang awalnya ia buat di gua gunung, tetapi ia tidak akan bisa membuatnya lebih kecil dari sebelumnya. Sepertinya semakin kecil cetakan telapak tangannya, semakin besar kekuatan yang dikandungnya. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan dapat membentuk cetakan telapak tangan yang lebih kecil. Sayangnya, ini adalah cetakan telapak tangan terkecil yang dapat ia bentuk saat ini dan ukurannya sebesar bola basket. Jika dia bisa mengecilkannya menjadi ukuran bola basket, kekuatan cetak telapak tangan ini akan jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan bisa puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ayo kita coba. Dia melepaskan perintah mental dan melambaikan tangannya ke rawa di depannya. Seperti yang diharapkan, ada suara keras saat dia memukul ke bawah. Menggaok. Ada suara serak yang menakutkan. Kodok besar melompat keluar dari tepi rawa dan menghindari telapak tangan Fang Qiyu dengan kumis. Momen selanjutnya. Puff. Ada suara lembut ketika cetakan telapak energi meninggalkan lubang di tengah rawa. Segera, ada gemuruh yang teredam. Gemuruh. Kemudian, air rawa yang tenang tiba-tiba meledak seperti gunung berapi dan lumpur dari rawa berceceran seperti magma yang meletus. Kodok besar yang sedang menuju kembali ke tanah dikirim terbang kembali ke udara. Fang Qiyu menyaksikan adegan ini dengan terkejut. Dia tidak menyangka energi dari cetakan telapak tangannya begitu kuat. Perlu dicatat bahwa dia hanya menggunakan ki internal yang tersimpan di dalam meridian parunya dari tangan Taiyin dan nyaris tidak diambil dari ki sekitar langit dan bumi. Jika dia menggunakan semua kekuatannya dan memanggil semua ki langit dan bumi ke arahnya, cetakan telapak tangan ini akan menjadi lebih kuat. Seperti yang saya pikirkan, Fang Qiyu tidak bisa menahan kegembiraan dan kebahagiaannya meskipun dia sangat terkejut. Dia telah membuka kembali meridiannya dan bahkan menambahkan Great Hand of Destruction yang sangat kuat ini ke gudang serangannya. Masa depan tampak menjanjikan. Dia menyaksikan kodok besar itu jatuh dari langit dan menabrak rawa-rawa. Fang Qiyu tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan daerah itu dengan puas. Menggaok. Kodok besar itu serak. Fang Qiyu kembali ke kampus pada sore hari. Dia berubah kembali menjadi pakaian biasa dan kembali ke asramanya. Sudah 3 hari sejak liburan, jadi tidak banyak orang yang tersisa di sekolah. Seluruh kampus sangat kosong dan ada kalanya dia tidak akan bertemu dengan satu orang pun. Setelah kembali ke asramanya, ia mengemasi barang-barangnya dan memesan kereta berkecepatan tinggi kembali ke kota asalnya yang akan berangkat sore berikutnya. Ini akan menjadi tahun baru Imlek segera. Saya harus menyampaikan salam tahun baru saya kepada Ten Su. Setelah selesai berkemas, dia berjalan keliling kampus, membeli sebotol anggur yang baik dan sekeranjang buah sebelum dia pergi ke perpustakaan sekolah. Ketika mereka mengikuti ujian, Fang Qiyu mengetahui bahwa Su Miaolin tidak akan istirahat. Ada banyak siswa yang telah pergi untuk liburan tetapi universitas tidak tahu berapa banyak siswa akan tetap tinggal di kampus, jadi mereka meminta perpustakaan untuk tetap terbuka selama beberapa hari lagi untuk melayani siswa yang memilih untuk tetap tinggal. Perpustakaan itu sangat sunyi. Dia berjalan ke stasiun pinjaman dan mengintip ke dalam. Dia melihat bahwa Su Miaolin tertidur lelap. Itu sangat dingin dan matahari sangat hangat hari ini, jadi itu tidak mengherankan bahwa dia tertidur. Ketuk-ketukan. Fang Qiyu mengetuk pintu karena sopan santun meskipun pintunya terbuka lebar. Masuk, kata Su Miaolin tanpa membuka matanya. Buku apa yang ingin kamu pinjam? Dia bertanya dengan malas. Pak Su, ini aku, katanya sambil tersenyum masam. Su Miaolin membuka matanya dan mengerutkan bibir ketika dia melihat bahwa itu adalah Fang Qiyu. Kenapa kamu belum kembali ke kampung halamanmu? Saya punya beberapa hal yang harus diselesaikan selama 2 hari terakhir. Saya akan berangkat besok, kata Fang Qiyu.
Ini akan menjadi tahun baru Imlek segera, jadi aku ingin menyampaikan salamku di muka. Saya membeli barang-barang ini dari toko terdekat dan harganya juga tidak murah, jadi tolong terima. Su Miaolin bersemangat mendengar kata-katanya, memandang hadiah Fang Qiyu dan mengangguk puas ketika berkata, itu sangat bagus. Oh ya, bagaimana yang Anda lakukan di penilaian dokter pengrajin? Tanya Su Miaolin. Saya sudah mendapatkan lisensi saya, kata Fang Qiyu saat dia mengeluarkan lencana dokter pengrajin. Oh, Su Miaolin tidak terdengar terkejut sama sekali, seolah-olah dia mengharapkan hasil ini. Dia mengangguk dan berkata, misi Anda untuk paruh pertama tahun depan adalah menjadi dokter yang bijaksana. Jangan lupa belajar meskipun Anda sedang liburan. Waktu tidak menunggu siapapun. Ya, Fang Qiyu mengangguk. Mereka bertukar beberapa kata lagi sebelum Fang Qiyu kembali ke asramanya untuk belajar dan melatih kekuatan mentalnya. Sore berikutnya, Fang Qiyu pergi untuk membeli lebih banyak barang tahun baru Imlek dan menuju ke rumah sakit yang terafiliasi. Dia punya waktu tersisa karena tiketnya dipesan untuk sore itu. Selain itu, Fang Qiyu merasa bahwa dia harus memberikan sesuatu sebagai balasan untuk menyatakan terima kasih atas kebaikan Shen Chun terhadapnya. Di rumah sakit. Di ortopedi di lantai 7. Fang Qiyu memasuki ruang konsultasi Shen Chun dengan hadiahnya. Yo, apa yang kamu lakukan di sini? Shen Chun terdengar sangat terkejut melihat Fang Qiyu. Saya di sini untuk menyampaikan salam tahun baru saya, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang Anda berikan kepada saya di masa lalu. Jangan khawatir tentang itu, Shen Chun tidak berdiri pada upacara dan menerima hadiah. Baiklah, kamu harus segera pergi. Saya punya beberapa pasien untuk ditemui, jadi saya tidak bisa membuat mereka menunggu. Baiklah, Fang Qiyu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Saat para pasien di luar memperhatikan bahwa Fang Qiyu telah memasuki konsultasi dengan membawa hadiah dan pergi dengan tangan kosong, mereka mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita harus membawa hadiah ketika kita melihat dokter hari ini? Bagaimana tidak tahu malu bocah itu bisa mendapatkan? Berani-beraninya dia berpikir untuk menyuap dokter pada usia yang begitu muda. Aku pikir anak ini tidak salah. Bagaimanapun, inilah cara dunia bekerja. Orang yang bersalah adalah dokter. Bagaimana dia bisa menerima hadiah pasien di depan begitu banyak pasien lain? Aku bersumpah akan melaporkannya ketika aku pulang. Ketika mereka sedang asyik berdiskusi, seorang pria parubaya berjalan keluar dari lift mendukung seorang wanita tua. Dia melihat Fang Qiyu berjalan keluar dari ruang konsultasi Shen Chun dan wajahnya cerah ketika dia berkata, Dokter Xiao Fang. Fang Qiyu berbalik dan melihat bahwa itu adalah sopir taksi yang telah menjadi pasiennya di masa lalu. Dia tidak berhenti tetapi hanya menyapa pria itu dengan anggukan sebelum dia bergerak untuk pergi. Hei, Dokter Xiao Fang, kamu tidak bisa pergi. Supir taksi menghentikannya dan berkata, sudah begitu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Anda tidak bisa pergi sebelum Anda melihat ibu mertua saya. Fang Qiyu ragu-ragu sejenak dan berkata, penyakit apa itu? Dia sakit kepala, kata pengemudi itu. Dia melakukan CT scan dan dokter mengatakan itu karena masalah leher yang mengakibatkan saraf terjepit. Fang Qiyu mengangguk dan dia baru saja akan mencoba memperlakukannya ketika dia ragu karena mengingat sesuatu.